Baik, selanjutnya pada slide pertama itu terdapat pengertian. Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor atas dana yang ditanamkan. Biaya modal individual merupakan biaya dari masing-masing sumber dana seperti utang, saham preferen, dan saham biasa menurut Sartono pada tahun 2010 kutipan 229. Sedangkan biaya modal gabungan atau WACC adalah rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal individual berdasarkan proporsi sumber dana dalam struktur modal. Pada slide selanjutnya terdapat biaya modal keseluruhan. Biaya modal keseluruhan adalah total biaya yang timbul dari sumber dana yang digunakan perusahaan, baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Biaya ini digunakan untuk menilai kelayakan investasi jangka panjang dengan cara membandingkan antara biaya modal yang dikeluarkan dan keuntungan yang akan diperoleh di masa depan. Contohnya, misal perusahaan ingin membangun pabrik senilai 1 miliar. Dari total dana, 600 jutanya berasal dari modal sendiri dengan biaya 10% dan 400 juta dari pinjaman bank dengan bunga 8%. Maka total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan adalah 92 juta. Dan angka ini digunakan untuk menilai apakah keuntungan dari pabrik baru ini nanti cukup besar agar investasinya layak. Kemudian, pada slide selanjutnya itu ada cara perhitungan. Untuk menghitungnya, digunakan biaya modal rata tertimbang atau WACC, yaitu rata-rata dari seluruh biaya modal dengan memperhatikan proporsi masing-masing sumber dana. Dalam penentuan WACC, perusahaan dapat menggunakan beberapa jenis penimbangan, yaitu yang pertama, penimbangan historikal berdasarkan struktur modal yang sudah ada. Bisa dihitung dari nilai buku atau nilai pasar. Jadi, maksudnya itu, penimbangan ini memakai data kondisi modal perusahaan saat ini. Jadi, biaya modal dihitung, sesuai proporsi modal sendiri dan utang yang sudah ada, baik dari nilai buku maupun nilai pasar. Yang kedua, penimbangan target berdasarkan struktur modal yang diinginkan atau dia dianggap ideal oleh perusahaan. Maksudnya ini itu kayak perusahaan menentukan proporsi modal dari utang yang dianggap paling efisien atau ideal untuk masa depan. Lalu WACC dihitung berdasarkan proporsi tersebut. Yang ketiga, penimbangan marginal berdasarkan jumlah dana yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai proyek tertentu. Nah, maksudnya itu berfokus pada biaya modal dari dana tambahan yang akan digunakan untuk proyek baru. Bukan modal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, tingkat pendanaan dan marginal biaya modal. Weight Marginal Cost of Capital atau MCC adalah suatu grafik atau schedule yang memuat hubungan biaya modal perusahaan pada tingkat pendanaan baru. Dalam memperhitungkan MCC, diharuskan mengikuti beberapa langkah, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada menetapkan biaya dan persentase pendanaan yang dipergunakan pada setiap sumber dana, seperti hutang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Yang kedua, melakukan perhitungan breakpoint atas schedule MCC, yakni tingkat pendanaan yang menyebabkan biaya modal rata-rata tertimbang menjadi meningkat. Yang ketiga, melakukan perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang yang kisarannya berada di atas total pendanaan antara big point. Yang terakhir, menyusun grafik atau schedule MCC yang memperlihatkan setiap pembaruan dari tingkat jumlah pendanaan atas biaya modal rata-rata tertimbang. Tingkat pendanaan dan marginal biaya modal berhubungan dengan marginal cost of capital atau MCC, yaitu biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana baru. Jadi, kalau perusahaan mau nambah modal, misal untuk pembuatan proyek baru yang timbul tambahan dana itu disebut tingkat pendanaan marginal. Contohnya, kalau perusahaan sudah punya modal pinjaman dengan bunga 10%, lalu dibutuhkan tambahan lagi tapi bunganya naik menjadi 12%, maka kenaikan bunga dari 10% ke 12% itu disebut tingkat pendanaan marginal.
Menurut Rianto tahun 2001 nomor 87, ada 4 faktor primer yang menyebabkan tinggi rendahnya biaya modal tertimbang, yaitu yang pertama, ada kondisi perekonomian secara umum. Pada kondisi perekonomian yang secara umum ini akan dapat menetapkan baik permintaan maupun penawaran modal yang ada pada suatu perekonomian. Yang kedua, kemampuan pemasaran sekuritas perusahaan saat pemasaran sekuritas ini semakin mampu untuk mengalami peningkatan. Tingkat pengembalian yang perusahaan syaratkan akan mengalami penurunan, yang mana akan mengakibatkan penurunan pada biaya modal pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, keputusan operasi dan keuangan yang dibuat manajemen. Ketika modal yang memiliki resiko tinggi telah disetujui oleh manajemen untuk ditanamkan atau melakukan pemanfaatan utang dan saham khusus dengan cara intensif, dengan demikian tingkat resiko perusahaan akan mengalami peningkatan. Kemudian, agar biaya modal perusahaan juga mengalami peningkatan, para investor menginginkan tingkat hasil minimumnya menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jumlah pembiayaan yang dibutuhkan. Penerimaan modal yang besar akan mengakibatkan biaya modal perusahaan mengalami peningkatan. Jadi, menurut Rianto tahun 2001 nomor 87, ada beberapa faktor yang bikin biaya modal termasuk biaya marginal naik turun. Yang pertama, kondisi ekonomi umum. Jika ekonomi dalam keadaan susah, bunga pinjaman naik, maka biaya modal juga naik. Yang kedua, kemampuan perusahaan menjual surat berharga atau sekurtisasi. Jika perusahaan dipercaya pasar, maka biaya modal bisa lebih rendah. Yang ketiga, keputusan manajemen soal operasi dan keuangan. Semakin besar resiko dari keputusan perusahaan, maka semakin tinggi juga biaya modalnya. Yang terakhir, jumlah dana yang dibutuhkan. Semakin besar dana yang dicari, makin tinggi biaya modal karena risikonya juga meningkat. Tabel 3.3, di mana ada contoh biaya rata-rata tertimbang. Terdapat 4 kolom. Yang pertama ada keterangan, ada hutang, saham preferen, saham biasa, dan jumlah. Yang kedua adalah jumlah modal, di mana 35 juta untuk hutang, 15 juta untuk saham preferen, dan saham biasa adalah 50 juta, di mana jumlah keseluruhan jumlah modal adalah 100 juta. Dan yang kolom ketiga itu adalah biaya modal, di mana 4,2% untuk hutang, 9% untuk saham preferen, 15% untuk saham biasa. Dan kolom ketiga adalah jumlah biaya. Cara perhitungan adalah jumlah modal dikali dengan biaya modal. Jadi, hutang 35 juta dikali dengan 4,2%, maka 1.470.000. Dan untuk saham preferen itu adalah 15 juta dikali dengan 9%, maka 1.350.000. Dan untuk saham biasa itu sebesar 50 juta dikali dengan 15%, maka 7.500.000. Di mana jumlah keseluruhan jumlah biaya adalah 10.350. Nah, untuk mencari rata-rata tertimbang adalah jumlah biaya dibagi dengan jumlah modal, di mana 10.320 dibagi dengan 100 juta dikali dengan 100%, yaitu 10,32%. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal. Yang pertama itu ada faktor yang tidak bisa dikendalikan dan faktor yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu ada dua, yaitu tingkat suku bunga. Di mana ketika suatu tingkat suku bunga perusahaan itu mengalami peningkatan, maka hutang akan mengalami peningkatan. Sedangkan kalau tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak itu digunakan untuk menghitung biaya modal atau WACC, biaya modal rata-rata tertimbang. Yang kedua adalah faktor yang bisa dikendalikan oleh perusahaan. Ada tiga. Yang pertama adalah struktur modal. Jadi, suatu perusahaan yang merubah struktur modal, maka berpengaruh pada biaya modal. Yang kedua adalah kebijakan dividen. Tingkat rasio dan pembayaran dividen dilakukan itu ketika laba mengalami tertentu, laba meningkat mengalami tertentu, dan maka laba ditahan itu akan semakin kecil. Yang ketiga adalah kebijakan investasi, di mana pada saat melakukan estimasi biaya menggunakan peningkatan pengembalian dan digunakan oleh saham dan obligasi pada perusahaan yang beredar, di mana akan menjadi titik awal.